Bayangkan kehebatan pasukan Mongol abad ke-13 yang membuat prajurit manapun bergidik ngeri. Ternyata dapat ditaklukkan pangeran dari timur tanah Jawa. Dialah bangsawan Singasari berparas rupawan dan bijaksana, keturunan legendaris Ken Arok. Kecerdasan dan keberaniannya melahirkan kerajaan yang kemudian menyatukan bumi Nusantara. Ia adalah Raden Wijaya, Wangsa Rajasa, pendiri Majapahit. Jauh sebelum nama Majapahit menggelegar di daratan Asia, berdiri sebuah kerajaan megah yang menjadi titik awal perjalanan Majapahit. Di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara, kerajaan Singasari meraih puncak. Sang raja hidup sejahtera bersama 4 putri dan sang menantu bernama Raden Wijaya yang akan meneruskan tahta kerajaan Singasari. Pada tahun 1275, ekspedisi Pamalayu dijalankan demi memperluas pengaruh Singasari di Pulau Sumatera. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar demi sebuah ambisi besar. Pertahanan istana yang melemah akibat ekspedisi Pamalayu menciptakan celah pemberontakan bagi Jaya Katuang, seorang keturunan terakhir Raja Kediri. Ia menggenggam dendam leluhur terhadap pendiri kerajaan Singasari. Digulingkannya Kertanegara dari singgasana tertinggi dan dirampasnya kekuasaan Singasari. Sebagai satu-satunya penerus tahta kerajaan Singasari, Raden Wijaya berhasil bersembunyi dari para musuh. Bersama 3 sahabat dekatnya, Ranggalawe, Nambi, Lembusora, dan beberapa prajurit setia, Raden Wijaya menembus hutan. Di penghujung tahun 1292, mereka menempuh perjalanan ke Madura, mencari perlindungan dari Arya Wiraraja yang menjadi Adipati Sumenep. Arya Wiraraja memberikan saran untuk Raden Wijaya agar merendahkan hati dan menyerahkan diri secara langsung ke pihak Jaya Katuang. Mundur bukan untuk menyerah, melainkan mendapatkan kepercayaan sang raja, kemudian merebut tahtanya. Bertepatan dengan festival Galangan, Raden Wijaya tiba di Istana Kediri. Jaya Katuang merasa puas dan senang melihat Raden Wijaya bertekuk lutut memohon belas kasihan untuk mengampuni nyawanya. Awal tahun 1293, Raden Wijaya memberanikan diri untuk meminta sebuah wilayah kepada Jaya Katuang. Tak disangka, permohonan dikabulkan. Raden Wijaya mendapat sebuah wilayah bernama Hutan Tri. Hutan itu dipenuhi pohon maja yang buahnya amat pahit. Para prajurit saling bertukar canda dan menyebut tempat tinggal baru mereka sebagai Majapahit. Beberapa minggu kemudian, atas izin dari Jaya Katuang, Raden Wijaya diberi kesempatan untuk memeriksa Hutan Tri. Ia begitu bahagia betapa suburnya tanah di situ. Jumlah pengikut setianya juga semakin bertambah. Namun Jaya Katuang memerintahkan untuk kembali ke Istana Kediri. Di tengah kegundahan, Raden Wijaya kembali meminta saran Arya Wiraraja secara diam-diam. Raden Wijaya disarankannya bekerja sama dengan pasukan Mongol yang baru tiba di Pelabuhan Tuban untuk melumpuhkan kekuasaan Jaya Katuang. Dengan segala siasat, Raden Wijaya dan Arya Wiraraja memperdaya pasukan Mongol dengan upah upeti dan putri Kediri, asalkan mereka membantu mengalahkan Jaya Katuang. Kerjasama 3 pihak ini berhasil membuat Jaya Katuang bertekuk lutut. Usai meraih kemenangan, Raden Wijaya mengajak tentara Mongol pulang ke Majapahit demi menyiapkan upeti untuk kaisar. Di tengah perjalanan, pengikut Raden Wijaya melakukan penyergapan. Pasukan Mongol yang sedang dalam keadaan mabuk akibat pesta kemenangan kalang kabut melawan dan banyak yang berguguran.
Sisanya memilih angkat kaki dari Pulau Jawa. Setelah itu Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Buah dari kegigihan Raden Wijaya melahirkan sebuah kerajaan besar yang nantinya dapat menyatukan Nusantara. Namun di satu sisi perlu diingat bahwa kekuasaan dan rasa puas tak mengenal batas. Karenanya, kita mesti berhati-hati dan mawas diri. Benarlah kata perenungan ini. Hati yang mengenal rasa puas akan membawa berkah, sedangkan hati yang tidak mengenal rasa puas akan mendatangkan bencana.